Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dengan nomor pokok mahasiswa 1935 1651 6313. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi perkuliahan online mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya yang harus menjawab pertanyaan dari forum. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, serta sebutkan contoh-contohnya. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal terlebih dahulu. Komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan informasi. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Komunikasi verbal memiliki dua jenis komunikasi, yaitu pertama, berbicara dan menulis, yang kedua, mendengarkan dan membaca. Contoh-contoh komunikasi verbal yaitu bisa presentasi dalam rapat, ketika surat menyurat, perbincangan melalui telepon, berdiskusi di kelas seperti dosen menyampaikan materi ke mahasiswa, kayak guru-guru di SMA ngajar-ngajar muridnya. Juga yang terakhir ada brosur iklan. Selanjutnya yaitu ada tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri yaitu komunikasi yang menggunakan isyarat atau kode untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi pesannya tidak langsung gitu. Komunikasi nonverbal juga bisa disebut sebagai bahasa diam. Dan komunikasi verbal juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sentuhan atau haptik. Seorang peneliti dari Choose Communication Laboratory, Alma Smith, mengemukakan bahwa berbagai perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan. Salah satunya adalah kasih sayang atau mothering, dan sentuhan itu memiliki khasiat kesehatan. Selanjutnya ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Contohnya seragam perusahaan yang menyatakan identitasnya sebagai pegawai perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Hal ini yang paling sering digunakan manusia dalam komunikasi nonverbal. Selain gerakan tubuh, ada juga gerakan mata atau gaze. Gaze adalah gerakan mata dalam proses komunikasi untuk memberi informasi kepada pihak lain dan menerima informasi pihak lain. Selanjutnya ada proksemik. Proksemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Selanjutnya ada lingkungan. Penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Yang terakhir ada vokalik. Cara berbicara juga bisa digunakan dalam komunikasi nonverbal. Misalnya adalah nada bicara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, intonasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh-contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, menganggukkan kepala ketika kita menyetujui sesuatu, atau juga bisa berkata iya, atau menggelengkan kepala jika setuju dan berkata tidak apabila tidak setuju. Yang kedua, ketika kita naik motor, kita kasih sen kanan kalau kita pengen belok kanan, kalau kita pengen belok kiri, kita kasih sen ke kiri. Yang ketiga, ada kita menangis ketika sedih. Menangis ketika sedih menunjukkan ekspresi kita ketika kita sedang merasakan sesuatu. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.